Learners, selamat datang di video pembelajaran ekonomi pada materi Bank Sentral. Sebelum kita lanjut ke materi, terdapat pokok bahasan yang akan ada di video ini, yaitu definisi Bank Sentral, sejarah dari Bank Sentral, tugas Bank Sentral, dan wewenang dari Bank Sentral. Oleh karena itu, siswa kelas 10 SMA yang telah mempelajari video ini diharapkan mampu mendeskripsikan definisi Bank Sentral, menjelaskan sejarah dari Bank Sentral, mengidentifikasi tugas dari Bank Sentral, dan menganalisis wewenang dari Bank Sentral. Learners, ada yang suka menabung di bank gak sih? Aku yakin kamu pasti udah tahu apa itu bank. Tapi kalau Bank Sentral, kamu udah tahu belum? Kalau belum, mungkin kamu sudah pernah dengar tentang Bank Indonesia. Nah, tahu nggak sih, Bank Indonesia atau yang biasa disingkat BI merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Learners, penasaran nggak sih gimana cara kerja bank sentral dan kenapa keberadaannya penting banget buat negara? Yuk kita bahas bareng di materi kali ini. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Artinya, bank sentral juga bertanggung jawab agar keuangan suatu negara tetap stabil. Di samping itu, bank sentral juga mengeluarkan kebijakan moneter dan mengatur jumlah uang yang beredar di negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Kalau di negara lain, contohnya ada Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral di Malaysia, ada juga Monetary Authority of Singapore sebagai bank sentral di Singapura. Learners, pernah dengar nggak sih berita soal harga barang naik terus alias inflasi? Atau pas kamu lagi ke minimarket, tiba-tiba harga mie instan yang biasa kamu beli jadi lebih mahal? Nah, di balik peristiwa kayak gitu ternyata ada peran penting Bank Indonesia loh. Bank Indonesia bukan tempat kamu buka tabungan, tapi mereka yang mengatur peredaran uang, menjaga supaya nilai rupiah tetap stabil, dan memastikan perekonomian kita nggak panas dingin kayak lagi demam. Tahukah kamu kalau sistem pembayaran dan perbankan itu udah ada sejak zaman dulu banget, bahkan sebelum Masehi. Di Mesir kuno, sekitar tahun 2750 sampai 2150 sebelum Masehi, orang-orang pakai logam mulia kayak emas dan perak buat bayar-bayaran. Nah, seiring berjalannya waktu, orang mulai cari cara yang lebih praktis dari sekedar tukar-menukar logam. Di Eropa, sistem perbankan pun mulai berkembang, terutama di abad pertengahan. Saat itu, bank juga mulai punya tugas penting untuk buat ngatur uang, walaupun sistem uangnya masih dikontrol sama pemerintah. Masuk ke awal abad ke-17, muncul yang namanya Bank Pertukaran Publik. Kayak Amsterdam Wisselbank tahun 1609, bank ini sering dianggap sebagai nenek moyangnya bank sentral modern. Terus pada tahun 1694, berdirilah Bank of England yang nantinya jadi model awal bank sentral beneran. Tapi bank ini baru punya kekuasaan penuh setelah ada aturan bernama The Bank Charter Act tahun 1844. Sepanjang abad ke-19 dan 20, negara-negara lain juga mulai bikin bank sentral sendiri. Contohnya ada The Banque de France di Prancis tahun 1800. Federal Reserve di Amerika tahun 1913, dan bank sentral di negara-negara lain seperti Australia, Amerika Latin, sampai Asia. Nah, kalau di Indonesia, sejarah bank sentralnya dimulai saat Belanda bikin The Javasch Bank tahun 1828. Bank ini dipakai buat ngatur keuangan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, The Javasch Bank diambil alih dan diubah jadi Bank Indonesia pada tahun 1952. Akhirnya Bank Indonesia resmi ditetapkan sebagai bank sentral lewat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Nah, salah satu tugas utama bank sentral adalah ngatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenapa ini penting? Soalnya kalau uang yang beredar terlalu banyak, bisa-bisa harga barang jadi naik semua alias inflasi. Tapi kalau terlalu sedikit, ekonomi bisa jadi lesu. Contohnya gini, bayangin semua orang dapat uang lebih banyak, tapi jumlah barang di toko tetap. Apa yang akan terjadi? Harga barang jadi naik karena permintaannya tinggi. Nah, disinilah Bank Sentral turun tangan buat ngatur biar semuanya tetap seimbang. Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia
punya beberapa alat untuk menjalankan beberapa kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka atau OPT, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kita semua pasti pernah bayar pakai uang tunai atau kris kan? Nah, Bank Sentral juga punya tugas buat memastikan semua sistem pembayaran ini berjalan lancar. Misalnya, sebelum ada aplikasi dompet digital kayak OVO, Dana, atau ShopeePay, mereka harus minta izin dulu dari Bank Indonesia. BI akan mengecek apakah sistem mereka aman, bisa dipercaya, dan tidak merugikan masyarakat. Nggak cuma itu, semua penyedia layanan pembayaran juga wajib lapor ke BI secara berkala soal aktivitas dan transaksi mereka. Terakhir, Bank Sentral juga jadi penjaga stabilnya sistem keuangan negara. Caranya dengan menerapkan kebijakan makroprudensial. Tenang, kata ini kedengarannya rumit, tapi intinya BI memastikan bank-bank di Indonesia sehat dan tidak amburadul. Kalau kamu suka bayar pakai e-wallet, ngambil uang di ATM, atau bahkan nyicil beli HP, itu semua nggak lepas dari pengawasan Bank Sentral loh. Jadi, meskipun kita nggak langsung berurusan sama Bank Indonesia, peran mereka tetap penting banget buat kehidupan sehari-hari. Learners, ternyata wewenang Bank Sentral juga masih berkaitan erat juga dengan tugas Bank Sentral yang sudah dibahas sebelum ini. Secara garis besar, Bank Sentral memiliki 8 wewenang. Wah, ada apa aja tuh? Untuk menguji pemahamanmu terhadap materi ini, yuk coba jawab soal pilihan ganda berikut ini. Gimana nih learners, jawaban kamu udah betul semua belum? Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai habis ya learners. Semoga kamu semakin paham mengenai Bank Sentral. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.